GDT ini kalau di Malaysia memang tidak ada lawannya, saudara-saudara. Tidak ada yang menandingi. Piala FA mereka sudah menangkan dengan mengalahkan KL City. Kemudian di Liga Super Malaysia kokoh di puncak tanpa terkalahkan. Dan sebentar lagi masih ada Piala Malaysia. Artinya mereka bisa mengakhiri musim ini dengan treble winners lagi, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang menyenangkan maupun yang apa. Apa aja saudara-saudara, apa aja. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita ingin bicara tentang apa? Johor Darul Takzim, tentang Jordi Amat yang menjadi kapten Johor Darul Takzim saat mengalahkan Kuala Lumpur City FC 2-0 pada final Piala FA Malaysia. Gokil saudara-saudara, gokil. Sebuah penampilan yang keren dari Johor Darul Takzim, sebuah aksi yang keren juga dari Jordi Amat di lini pertahanan GDT dan GDT Johor Darul Takzim berhasil mengalahkan Kuala Lumpur City 2-0. Walaupun sebenarnya bisa 3-0 kalau hakim garis yang asisten wasit, asisten referee-nya lebih jeli. Jadi mirip-mirip golnya Ricky Cawor waktu pertandingan PSS Sleman melawan PSIS Semarang yang dianulir. Dibatalkan karena dianggap offside walaupun tidak offside. Itu golnya Bergson. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi dan GDT akhirnya memenangkan Piala FA musim ini dan ini berarti mereka mempertahankan gelar musim lalu. Dan di situ ada peran besar Jordi Amat. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara. Saudara-saudara, saya ingin mengucapkan selamat kepada GDT, kepada Jordi Amat yang berhasil membawa kemenangan di final Piala FA melawan Kuala Lumpur City FC hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam pertandingan di Stadium Sultan Ibrahim di Johor, kandangnya Johor, dan skornya 2-0 melalui gol Forestieri dan Arif Aiman. Sebenarnya bisa ada gol ketiga, tetapi golnya Bergson dibatalkan karena dianggap offside, saudara-saudara. Nah, ini berarti adalah kemenangan ketiga GDT di Piala FA Malaysia. Dan yang kedua secara beruntun karena musim lalu mereka juga meraih kemenangan setelah mengalahkan Terengganu. Setelah mengalahkan Terengganu, dan ini berarti mereka masih tertinggal 2 piala dari Selangor FC dan Kedah Darul Aman yang sama-sama mendapatkan 5 piala FA Malaysia. Dan ini menjadi sebuah prestasi yang cukup bagus saudara-saudara, karena berarti dominasi Johor Darul Takzim di kompetisi domestik Malaysia ini semakin sulit ditandingi. Tidak peduli main di kandang atau main tandang, tidak peduli siapapun lawannya, mereka selalu bisa tampil dengan sangat bagus, tampil atraktif, tampil menghibur, mencetak gol-gol penting dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Keren, saudara. Lihat pada pertandingan melawan KL City, saudara-saudara. Wah, ini pelatihnya GDT ini memang benar-benar cerdik lah, benar-benar cerdik. Mereka menampilkan starting line up dengan kekuatan terbaik di situ. Termasuk pokoknya semua pemain utama mereka yang sedang tidak cedera atau sedang tidak mendapatkan hukuman karena kartu
kuning itu dimainkan saudara-saudara, termasuk si Arif, kemudian Bergson, kemudian Forestieri, kemudian dan yang paling penting adalah Jordi Amat kembali dipercaya menjadi kapten tim. Kapten tim, saudara-saudara, bayangin kapten tim. Dan ini adalah sebuah kehormatan, sebuah penghargaan yang besar kepada Jordi Amat, kepada pemain Indonesia, bahkan kepada sepak bola Indonesia secara umum, bahwa ada pemain Indonesia yang diberi kepercayaan memimpin klub Malaysia, memimpin tim Malaysia untuk tampil di Piala FA Malaysia, di final sebuah turnamen yang cukup bergengsi di negara tetangga. Nah, ini kita harus salut, saudara-saudara, kita harus salut, dan kita harus kasih ucapan selamat lah. Apalagi penampilan Jordi Amat itu sangat bagus, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara-saudara lihat, penampilan dia bukan hanya di babak pertama ya, di babak kedua juga. Secara keseluruhan Jordi Amat itu bermain lugas. Kalau saudara-saudara lihat beberapa kali peluang dari Kuala Lumpur City, mereka mencoba membongkar pertahanan rapat JDT, mereka mencoba masuk ke dalam kotak penalti JDT, tetapi di situ Jordi Amat bermain sangat lugas. Penempatan posisi dia sangat bagus. Membaca pertandingan itu dia sangat bagus. Dia mampu melihat pergerakan lawan itu kemana. Itu dia sangat bisa membaca, dan ketika lawan benar-benar bergerak, Jordi Amat dengan sangat cerdik mampu menghentikan pergerakan pemain lawan itu. Jordi Amat juga bermain layaknya komandan. Iya istilahnya, komandan perang lah, komander. Komander. Jadi semacam pemimpin, benar-benar pemimpin dia, benar-benar leader. Benar-benar sebagai orang yang berada di pertahanan itu, posisinya itu selalu tepat. Dia selalu bisa memberikan instruksi, dia selalu bisa memberikan perintah kepada teman-temannya di lini belakang maupun di lini tengah dan di lini depan untuk bermain solid, bermain kompak, bermain sebagai sebuah tim. Walaupun ada permainan individual yang ditampilkan, tetapi pada umumnya secara kolektivitas JDT itu bermain sangat bagus. Dan itu benar-benar membuat Kuala Lumpur City FC frustrasi. Stres, istilahnya begitu. Mereka benar-benar kesulitan untuk mencetak gol. Walaupun harus diakui, KL City juga punya beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Seharusnya bisa membuat pertandingan jauh lebih menarik. Karena penampilan solid Jordi Amat di lini belakang maupun keberuntungan yang tampaknya belum memihak KL City. Hasilnya Johor Darul Taksim kembali memenangkan pertandingan dan akhirnya menjadi juara, saudara-saudara. Penampilan Jordi Amat yang cukup keren ini, saudara-saudara, ini akan memiliki dampak psikologis yang sangat bagus di Indonesia, saudara-saudara. Di Indonesia ya ini. Kenapa di Indonesia? Karena begini, pada waktu pertandingan FIFA Matchday terbaru, waktu Jordi Amat tampil membela tim nasional Indonesia melawan tim nasional Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jordi Amat ini mendapatkan kritik, mendapatkan kecaman, mendapatkan hujatan, mendapatkan nyinyiran, mendapatkan respon negatif dari beberapa, bukan banyak ya, beberapa penggemar Indonesia, beberapa oknum, beberapa netizen Indonesia yang mengkritik keras penampilan Jordi Amat, menganggap penampilan Jordi Amat tidak bagus, menganggap Jordi Amat bermain jelek. Itu terjadi karena kalau sudah ingat pada waktu itu Jordi Amat sempat melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal ketika dia memainkan bola di area pertahanan Indonesia dan kemudian bola berhasil direbut oleh pemain Argentina yang selanjutnya coba dicetak gol, tetapi pertahanan Indonesia Elkan Bagot sigap dan kemudian kipernya Hernando Ari juga sigap sehingga peluang Argentina itu batal menjadi gol. Akibat insiden itu, saudara-saudara, penampilan Jordi Amat yang bagus di tim nasional Indonesia sebelum pertandingan itu seperti sirna seketika di mata beberapa netizen, di mata beberapa penggemar sepak bola Indonesia, di mata menurut beberapa pendukung timnas Indonesia yang mungkin pendukung abal-abal kali ya.
pendukung kaleng-kaleng apa ya, mungkin bocil-bocil lah, bocil. Ah, itu mereka mengkritik penampilan Jordi Amat. Mereka menyebut, wah Jordi Amat itu jelek, pemain naturalisasi, oh didatangkan mahal-mahal dari Eropa, pernah memperkuat klub La Liga, tetapi permainannya jelek. Bahkan mereka membandingkan penampilan Jordi Amat dengan Hansa Muyama. Ada juga yang membandingkan penampilan Jordi Amat dengan siapa itu? Yanto Basna. Ada yang membandingkan penampilan Jordi Amat dengan Wahyu Wijiastanto. Wahyu Wijiastanto pemain timnas masa lalu, pemain zaman dulu yang gemuk sekali ya. Itu jadi banyak sekali dibanding-bandingkan, dianggap wah kalau begitu musim depan pertandingan FIFA Matchday musim berikutnya nggak usah dipanggil, diganti aja dengan pemain yang produk lokal pride. Nah, mereka bilang gitu, pemain timnas U17 jauh lebih bagus. Ah, mereka mengkritik Jordi Amat seperti itu, saudara-saudara. Mereka menganggap penampilannya jelek sekali. Harap maklum, saudara-saudara, harap maklum. Nama juga netizen 62. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat penampilan Jordi Amat waktu final Piala FA melawan KL City, dan kalau saudara-saudara juga mengamati beberapa pertandingan Liga Super Malaysia sebelumnya, beberapa waktu terakhir, beberapa waktu lalu, yang menampilkan Jordi Amat di situ, itu terlihat sekali bahwa apa yang diomongkan oleh netizen itu, apa yang diungkapkan oleh sebagian besar pendukung Indonesia yang bocil, bocil lah. Bocil yang labil itu tidak benar, saudara-saudara, tidak benar. Mungkin saja waktu lawan Argentina itu dia sedang grogi, sial, kurang beruntung, itu aja. Tetapi secara umum kalau saudara-saudara melihat performa melawan KL City maupun sebelum-sebelumnya di pertandingan Liga Super lain, penampilan Jordi Amat itu sangat bagus, saudara-saudara, sangat bagus. Dia lugas dan penuh perhitungan, itu yang penting. Dan jiwa kepemimpinan dia memang benar-benar, ya, Jordi Amat ini kalau menurut saya layak menjadi kapten di tim nasional Indonesia juga, saudara-saudara. Kan selama ini kaptennya adalah Fahrudin. Kalau Fahrudin nggak main, kaptennya Asnawi Mangkualam. Nah, kemungkinan saya sih mengusulkan Jordi Amat jadi kapten Indonesia. Ya, mungkin bisa jadi wakilnya Asnawi atau apa itu terserah. Tapi memang kalau melihat penampilan di Malaysia, penampilan di Liga Super Malaysia, penampilan di final Piala FA, ya memang Jordi Amat ini memang benar-benar sangat pantas, sangat layak untuk mendapatkan tempat yang bagus, mendapatkan posisi starting line up di tim nasional Indonesia, bahkan menjadi kapten timnas Indonesia. Penampilan bagus Jordi Amat di final Piala FA maupun di Liga Super Malaysia ini kan berdampak sangat positif kepada Johor Darul Takzim di kompetisi musim ini, saudara-saudara. Memang kita harus akui bahwa Johor Darul Takzim JDT itu punya kekuatan yang yang sangat besar. Punya levelnya Johor Darul Takzim itu berada, kalau menurut saya, 2 level di atas kebanyakan klub-klub Malaysia. Mayoritas klub-klub Malaysia itu tertinggal 2 langkah dari Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim punya penyerang-penyerang yang bagus, punya gelandang-gelandang yang bagus, punya lini punya produksi gol yang sangat bagus. Tetapi saudara-saudara, sebagus-bagusnya lini serang, sebagus-bagusnya pemain depan, tetapi kalau pertahanannya jelek, tidak punya back, tidak punya defender, apalagi tidak punya pemimpin, tidak punya kapten yang bagus, ya percuma, saudara-saudara, percuma. Sejarah di luar negeri itu juga sudah membuktikan klub-klub besar yang punya penyerang bagus itu belum tentu bisa sekonsisten Johor Darul Takzim, terlepas dari kompetisi yang diikuti, saudara. Jadi memang peran Jordi Amat dalam keberhasilan Johor Darul Takzim memenangkan Piala FA maupun memenangkan Liga Super musim lalu maupun penampilan Liga Super musim ini itu memang harus kita beri pujian, kita beri apresiasi kalau perlu, dan saya yakin itu akan ditingkatkan. Saya yakin akan ditingkatkan. Jordi Amat adalah pemain yang sangat profesional, dia punya jam terbang di Eropa sangat bagus, dia berpengalaman main di Spanyol, dia berpengalaman main di Inggris, dia berpengalaman main di Belgia, dan usia dia bukan lagi usia muda. Usia dia udah usia yang berpengalaman, usia yang sangat matang, sudah lebih dari cukup untuk membimbing pemain-pemain lainnya di klubnya maupun di tim nasional.
yang ditampilkan GDT, dengan apa yang ditampilkan Jordi Amat kali ini, saudara-saudara, musim ini saya sih yakin, saya optimistis Johor Darul Takzim akan bisa mendapatkan gelar-gelar lain ke depan. Treble winners. Piala Malaysia mereka akan mungkin saja akan bisa memenangkan itu karena bulan depan kalau nggak salah ya jadwalnya mereka akan menghadapi Kelantan di babak 16 besar. Ron apa ya? Di putaran 16 besar di apa berarti? Per-8 final. Itu kemungkinan dia akan menghadapi Kelantan dan tampaknya itu tidak akan bukan apa ya? Bukan akan menjadi pekerjaan yang susah buat Johor Darul Takzim untuk menang, untuk kemudian tampil di pertandingan final lagi dan memenangkannya. Kemudian di Liga Super Malaysia juga mereka masih susah dikalahkan. Mereka masih ada di puncak klasemen. Mereka belum terkalahkan. Mereka mencetak banyak gol. Mereka menderita sedikit gol. Mereka tampil sangat solid. Tidak ada tim di Liga Super Malaysia yang bisa mengalahkan Johor Darul Takzim. Jadi kemungkinan besar, peluang besar Johor Darul Takzim untuk mengakhiri musim 2023 ini dengan treble winners. Treble winners dengan 3 gelar juara itu terbentang sangat luas di depan mata. Menjadi pekerjaan besar buat Johor Darul Takzim yang menjadi target yang seharusnya dilakukan oleh GDT itu sebenarnya bukan meraih treble winners. Ya, treble winners itu hanya bonus sajalah, hanya bonus, hanya untuk apa ya, istilahnya untuk main-main, hanya untuk uji coba pertandingan di liga, di kompetisi Malaysia, di Liga Super, di Piala FA, di Piala Malaysia ini ya hanya untuk uji coba saja. Karena seharusnya fokus utama Johor Darul Takzim itu ada di Liga Champion Asia dan saya rasa dan saya yakin para petinggi, manajemen, pemilik klub, pengurus semuanya yang ada di Johor Darul Takzim itu sadar bahwa target utama mereka ada di Liga Champion Asia. Dan musim ini kan Liga Champion Asia akan digulirkan musim menjadi 2023-2024. Dan akan dimulai bulan Agustus juga kalau nggak salah dari playoff, dari fase playoff yang juga diikuti klub dari Indonesia, Bali United. Dan saya rasa Johor Darul Takzim akan tampil langsung ke fase grup. Dan peluang untuk apa ya? Ya, kalau untuk juara mungkin agak terlalu berat, saudara-saudara. Tapi setidaknya bisa lolos sampai ke perempat final, sampai ke semifinal, bahkan sampai ke final. Kalau nanti tampil di di fase grup, di pertandingan grup itu ya tampil dengan kebanggaan, dengan pride, dengan penampilan yang sangat bagus, dengan sepak bola yang indah, dengan menghibur, dengan mencetak banyak gol itu juga sudah cukup keren, saudara. Dan mungkin saja peluang Johor untuk menjadi pemuncak, menjadi juara di grupnya itu, di fase grup itu besar. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu, fase grupnya itu kan belum ada drawing, belum ada undian. Nanti undiannya akan dilakukan kalau nggak salah bulan depan bersamaan dengan hasil dari pertandingan-pertandingan playoff lainnya. Tetapi ya memang prioritas Johor Darul Takzim itu memang harus di Liga Champion Asia karena kalau di liga domestik itu sudah pasti menang lah. Tantangan terbesarnya ya memang di Asia. Apalagi mereka pernah menjuarai Piala AFC. Apa salahnya kalau sekarang mencoba untuk menjuarai Liga Champion Asia. Dan itu harus benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan perjuangan yang berat, saudara. Nah, ini itu juga, saudara-saudara. Ini hanya usul aja ya, usul aja. Iseng-iseng berhadiah kalau istilahnya di Indonesia begitu. Johor Darul Takzim ini ada baiknya adalah keluar dari Liga Malaysia. Tampil ikut di liga lain yang lebih kompetitif. Misalnya tampil di Liga Jepang atau tampil di Liga Korea atau mungkin saja tampil di Liga Arab Saudi. Kalau memang aturan, kalau memang regulasi memungkinkan itu, saudara-saudara. Atau bisa juga solusi kedua, klub-klub di Liga Super Malaysia ini berbenah, merombak. Kemarin saya dengar Vincent Tan mau membeli Kelantan FC. Itu bagus, itu bagus. Kalau Vincent Tan benar-benar membeli Kelantan FC, itu akan membuat Kelantan FC diperbaiki, akan dirombak total. Vincent Tan otomatis akan mendatangkan pemain-pemain bagus. Dia akan memperbaiki manajemen di situ. Dia akan merombak struktur klub. Dia akan menyiapkan semua fasilitas agar
klubnya itu, klub Kelantan yang baru dia beli itu akan bisa seperti selevel dengan Johor Darul Taksim. Itu bagus, saudara-saudara. Kemudian saya harap juga klub-klub lain, misalnya Selangor, klub yang besar, klub tradisional itu juga harus berbenah serius untuk membina timnya, mendatangkan pemain berkualitas, kalau perlu mendatangkan investor luar negeri itu juga banyak, karena dengan adanya Johor Darul Taksim yang seperti ini, saudara-saudara, seharusnya kompetisi di Malaysia itu bisa dijual, bisa punya nilai komersial yang besar, mungkin saja bisa sejajar dengan Liga Jepang atau Liga Korea. Dan saya rasa ya ini butuh waktu aja, butuh waktu dan butuh orang-orang kaya di Malaysia yang mempunyai klub di luar negeri. Kayak si itu yang punyanya Air Asia itu juga harusnya kan dia juga invest di klub dalam negeri Malaysia untuk membina klub lokal supaya bisa sejajar. Nanti kalau ada 2, 3, 4 klub yang punya level sama seperti Johor Darul Taksim itu kan Liga Malaysia akan sangat bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Johor Darul Taksim yang berhasil memenangkan Piala FA Malaysia lagi setelah mengalahkan KLCT 2-0. Seharusnya 3-0 karena golnya Backson dibatalkan karena dianggap offside. Walaupun sebenarnya tidak offside. Dan di Liga Super mereka juga kokoh di puncak. Mereka tidak terkalahkan. Mereka muluslah, jalan mereka mulus. Kemudian sebentar lagi ada Piala Malaysia juga, tampaknya mereka akan lebih mulus lagi karena akan menghadapi Kelantan bulan depan, bulan Agustus. Jadi saya rasa Johor Darul Taksim ini bisa treble winners lagi, saudara-saudara. Dan memang di Malaysia mereka tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa mengimbangi, tidak ada yang bisa melawan. Dan salah satunya berkat peran krusial Jordi Amat di sektor pertahanan sebagai pemain bertahan dan sebagai kapten tim Johor Darul Taksim musim ini. Oke ya saudara-saudara, ya saya rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, jangan diikuti, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun komentator gadungan ada di media sosial, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bagus. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka!